Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Syifa Hakim, NPM 2417051019. Saya dari Ilkom A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem bilangan di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama itu ada pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol yang digunakan untuk menuliskan angka atau nilai menggunakan simbol tertentu. Contohnya itu adalah bilangan desimal yang menggunakan basis 10 atau angka 0 sampai 9. Nah, ada biner, oktal, heksadesimal, dan duodesimal. Tapi yang lebih sering digunakan adalah 4 sistem bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksa. Kalau biner ini dia menggunakan basisnya 2 atau angkanya itu cuma 0 dan 1, benar atau salah. Kalau dia oktal itu menggunakan basis 8, sedangkan heksa dia menggunakan basis 16, dan duo heksadesimal itu menggunakan basis 12. Jenis-jenis sistem bilangan. Ada bilangan biner itu yang seperti tadi. Semua sistem bilangan biner itu merupakan landasan dari semua bilangan yang berbasis digital. Nah, sistem bilangan biner modern sendiri ditemukan oleh Gottfried pada zaman ke-17. Terus di sini ada oktal, dia basisnya 8. Di sini ada desimal, dia menggunakan basis 10 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal itu disebut dengan B10 karena sistem ini memiliki 10 digit. Nah, di sini ada heksadesimal 16. Nah, dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dia kalau udah 10 dia pakai abjad. Misalkan 10A, terus 11B, C12, D13 gitu. Jadi kalau ada bilangan heksadesimal yang di ini basisnya itu ada angka 11, maka dia menggunakan B, 1B gitu, 1 dan 11, jadi 1B. Nah, di sini ada contoh representasi bilangannya. Yang pertama ada desimal. Sebelumnya, apa sih representasi itu? Representasi itu adalah cara untuk menyajikan atau menuliskan angka baik dalam sistem desimal yang kita gunakan sehari-hari, yaitu biner, 0 dan 1, oktal, heksadesimal, atau sistem yang lainnya. Nah, di sini ada desimal basis 10 yang biasa digunakan di sehari-hari itu menggunakan angka 0 sampai 9. Contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 67, min 890. Di sini bisa dilihat juga biner, contohnya sama seperti desimal tadi, nggak jauh beda. Sini bisa dilihat. Nah, ini kalau yang heksadesimal itu menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. A sampai dengan 10, B 11, sampai F15. Contohnya 1A desimal 26, FF desimalnya 255. Konversi antar sistem bilangan. Konversi antar sistem bilangan adalah proses mengubah suatu bilangan dari satu basis atau sistem ke basis lainnya, seperti desimal ke biner, biner ke oktal, atau desimal ke heksadesimal. Nah, ini dari desimal ke biner. Bagi bilangan desimal dengan 2 secara berulang, catat sisanya pembagian 0 atau 1 dari setiap pembagian. Sisa tersebut dibaca dari bawah ke atas akan menggunakan bilangan biner. Contohnya 13 desimal, maka dia binernya 1101. Nah, 13 dibagi 2, 6, sisanya 1, ditulis 1.
6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0, ditulis 0 gitu. Dan dia dibacanya tuh dari bawah ke atas. Terus di sini ada desimal ke oktal. Contohnya 25 desimal sama dengan 31 oktal. 25 dibagi sama 8. Kenapa 8? Karena basis dari oktal itu adalah 8. Jadi setiap bilangan desimalnya itu dibagi sama 8 sama dengan 3, sisanya 1. Gitu. Terus 3 dibagi 8 sama dengan 0. 3 dibagi 8 kan nggak bisa, jadi ditulis aja 0 gitu. Jadi 0 kali 8 kan 0, sisanya 3 gitu. Desimal ke heksadesimal. Bagi bilangan desimal dengan 16 secara berulang, catat sisanya. Sisa-sisa tersebut dibaca dari bawah ke atas akan membentuk bilangan heksadesimal. Contohnya 42 sama dengan 2A. 42 desimal sama dengan 2A. 42 dibagi 16. Kenapa 16? Karena basis dari heksadesimal itu adalah 16. Jadi dibaginya sama 16, sisanya 2. Sama dengan 2, sisanya 10. Nah, 10 ini di dalam heksadesimal itu A. Jadi 2A. Sini ada biner ke oktal, kelompok digit biner menjadi kelompok 3 digit dari kanan. Ubah setiap kelompok 3 digit dengan biner menjadi digit lokal yang setara. Contohnya 110 110 sama dengan 011 011 dikelompokkan sama dengan 336 oktal. Nah, ini contoh konversinya. Sama kayak yang tadi, konversikan bilangan 25 ke dalam bentuk biner. Nah, biner. Nah, di sini misalkan desimal 25. Pertama 19 dulu. Kenapa di sini dibaginya sama 2? Karena basis biner itu 2. Jadi 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya 1. Terusnya pun begitu sampai mendapatkan hasilnya yaitu 11001 biner. Konversikan bilangan biner ke desimal. Oh, ini dikonversiin ke desimal. Setelah dikonversiin, setelah itu ditambah. Jadi dia dapatnya 13 desimal. Aplikasi sistem bilangan. Di sini ada representasi data. Sistem biner digunakan untuk merepresentasikan semua jenis data, termasuk angka, teks, gambar, dan suara dalam bentuk bit 0 atau 1. Misalnya, setiap karakter dalam teks direpresentasikan oleh kode biner tertentu seperti ASCII atau Unicode. Setelah itu ada instruksi komputer. Instruksi komputer itu yang diberikan kepada CPU juga direpresentasikan dalam bentuk biner atau kode mesin. Setiap instruksinya memiliki kode biner yang unik dalam menentukan operasi yang harus dilakukan oleh CPU. Di sini ada arsitektur komputer. Di sini tuh arsitektur tuh ada termasuk data bus, data alamat, bus data, bus alamat, dan register CPU. Ini sebelumnya pernah dipelajari juga ya di pertemuan kemarin, arsitektur komputer. Nah, bus data dalam arsitektur komputer itu digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk biner antara komponen komputer. Bus alamat itu digunakan untuk menentukan lokasi memori yang akan diakses. Register itu digunakan untuk menyimpan data. Namanya aja register, yaitu untuk menyimpan. Dia sama seperti memori. Cuman kalau register nih, bentar. Sistem operasi juga.
menggunakan sistem biner untuk memproses permintaan pengguna dan menjalankan program. Kesimpulannya, sistem bilangan adalah dasar dalam pemrograman dan organisasi. Jenis-jenis sistem bilangan itu meliputi biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Konversi antar sistem bilangan sangat penting untuk memahami cara kerjanya komputer. Aplikasi sistem bilangan digunakan dalam representasi data, alamat memori, instruksi mesin, dan arsitektur komputer dan sistem informasi. Jadi, sistem bilangan itu sangat penting dalam sebuah pemrograman atau organisasi komputer. Karena bisa dilihat sendiri ya dari jenis-jenis sistemnya, yaitu biner. Biner itu kan merupakan salah satu kode buat mesin menjalankan suatu program. Jadi tanpa biner ya program akan kurang maksimal gitu dijalankannya. Tuh. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.